Assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau bahas lagi nih soal SIMAK UI, Matematika Dasar ya. Materinya atau topiknya itu tentang deret dan baris. Baris dan deret maksudnya. Jadi di sini soalnya itu ada barisan bilangan ya. Sebanyak 4 nih, 4 bilangan di barisan ini. Terus di sini ada informasi kalau bilangan pertama, terus 2 kali bilangan yang kedua, dan 3 kali bilangan ketiga dijumlah, maka hasilnya akan 0 gitu ya. Terus, kuadrat dari bilangan ketiga akan sama dengan negatif 3/2 kalinya bilangan pertama. Oke. Terus kalau selisih dua bilangan yang saling berdekatan itu sama, nah, berapa nih bilangan keempatnya? Oke, aku mau ngasih nama dulu bilangan-bilangannya deh ya. Jadi bilangan pertama aku kasih nama B1, bilangan kedua B2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini kenapa bold ya? Sip. Nah ini ya, ini bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Nah, terus kita coba baca informasi berikutnya. Kalau misalnya bilangan pertama dijumlah dengan 2 kali bilangan kedua, 2 kali bilangan kedua, dijumlah lagi dengan 3 kali bilangan ketiga, 3B3, ternyata hasilnya 0 katanya, berarti sama dengan 0. Oke, kita biarin dulu. Kita udah dapat persamaannya ya. Terus ternyata kuadrat dari bilangan ketiga sama dengan negatif 3/2 bilangan pertama. Oke, jadi kuadrat bilangan ketiga sama dengan negatif 3/2-nya B1. Bener nggak? B1 ya bilangan pertama ya. Sip. Terus ada aturan di sini bahwa kalau selisih dua bilangan yang berdekatan sama, nah maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita kan bisa lihat di sini B1 sama B2 saling berdekatan ya. B2 sama B3 saling berdekatan, B3 sama B4 saling berdekatan. Kalau kita cari selisih masing-masingnya, nilainya sama, maksudnya gitu. Jadi misalnya nih, kan untuk selisih B1 sama B2 kan gini ya, B2 kurang B1 gitu kan. Nah ini ternyata hasilnya sama dengan B3 dikurang B2 ya. Jadi B3 dikurang B2 kalau dicari selisihnya, hasilnya sama dengan selisih B2 dengan B1. Nah ini juga berlaku untuk B4 dan B3 gitu. Nah maksudnya kayak gitu ya. Nah ini kita dapat 3 persamaan nih. Sekarang coba kita mainin yang bagian sini dulu. Nih, lihat nih teman-teman. Ada pola yang terbentuk ya, bukan pola sih. Ya kita bisa mainin secara aljabarnya lah intinya. Ini B2, di sini juga ada B2 tapi dalam negatif gitu ya. Kalau kita pindahin ke kiri, nanti kita akan dapat B2 tambah B2 ya. Kebayang nggak ya? B2 tambah B2. Lalu di sini negatif B1 dia pindah ke kanan sehingga menjadi B3 ditambah B1. Nah, sedangkan B2 tambah B2 ini kan 2B2 ya gitu ya. Nah, kita dapat relasi ini. Sekarang kita punya informasi bahwa B1 ditambah 2B2 ditambah 3B3 sama dengan 0 nih yang ini. Oke. Nah, kita tahu bahwa 2B2 adalah B3 tambah B1. Berarti ini tinggal kita pindahin ke sini aja gitu ya. Nah, coba kita pindahin B3 tambah B1. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa tinggal jumlah-jumlahin aja. B1 tambah B1 jadi 2B1 ditambah dengan B3 tambah 3B3 berarti 4B3 akan sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, dari sini kita dapat relasi. Kalau misalnya semuanya masing-masing suku kita bagi 2, maka kita dapat relasi B1 ditambah 2B3 sama dengan 0. Berarti B1 akan sama dengan B1 akan sama dengan negatif 2B3. Ya benar ya. Nah, ini kita dapat nih hubungan antara B1 dengan B3. Berikutnya, eh, di sini kita kan punya relasi juga ya B1 dengan B3. Kita punya hubungan juga nih di antara mereka. Asik. Kita masukin B1 di sini. Ini kan negatif 2B3. Kita pindahin ke sini. Jadi, nanti dia akan bernilai seperti ini. 2B3. Oke? Nah, nanti kalau misalnya kita coba cek, B3 kuadrat sama dengan, di sini ada negatif dikali negatif jadi positif,
2 dibagi 2 di sini jadi 1, maka hasilnya akan menjadi 3B3. Dan di sini B3 kuadrat sama dengan 3B3, maka kita bisa hilangkan aja ya pangkatnya ya. Jadi B3 sama dengan 3. Oke, kita dapat nilainya ini. Ternyata B3 tuh nilainya 3. Nah, kita dari sini kita bisa tahu B1-nya karena kita punya relasi ini, ya kan? Berarti karena B1 itu negatif 2 dikali B3, berarti B3 di sini adalah 3 ya. Maka hasilnya B1 adalah negatif 6. Nah, kita dapat B1-nya udah dapat, B3-nya udah dapat. Sekarang cara nyari B2-nya gimana? Pakai yang ini juga boleh nih. Kita pakai yang ini atau pakai yang atasnya juga boleh. Kita pakai ini aja. Nah, untuk dapat B2, kita bisa langsung bagi kedua ruasnya dengan 2 ya, biar B2-nya jadi sisa sendirian. Sama dengan B3. Nah, B3-nya berapa tadi? B3-nya adalah 3, B1-nya adalah negatif 6. Berarti 3 dikurang 6, kita bagi dengan 2 ya, gitu ya. Berarti ini menjadi negatif 3/2 ya, seperti itu. Nah, ini nilai B2-nya. Sekarang, karena yang ditanya adalah bilangan keempat alias B4, kita punya relasi kayak gini. Nih, yang ini. Kita punya relasi B4 bla 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 gitu ya. Nah, ini kita coba paste di sini. Nah, ini bisa kita mainin juga secara aritmetik, aljabar. Negatif B3-nya bisa kita pindahin ke sana. Jadi nanti hasilnya akan menjadi B3 ditambah B3 jadi 2B3 dikurang B2 akan sama dengan B4. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai B4-nya adalah 2 dikali B3. B3-nya tadi adalah 3 ya. 2 dikali 3 dikurang B2. B2-nya di sini adalah negatif 3/2. Berarti karena dia dikurang oleh suatu bilangan negatif, maka kita ubah tandanya jadi positif gitu ya. 3/2. Nah, 3/2 ini biar gampang, biar cepat aja. 3 dibagi 2 kan 1,5 ya, 1,5 gitu ya. Berarti ini 6 ditambah 1,5. Berarti hasilnya 7,5. Nah, atau bisa kita bentuk dalam pecahannya itu 15 per 2. Jadi jawabannya ini ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa B4 nilainya adalah 15 per 2. Oke, jadi ini jawaban akhirnya teman-teman. Ya. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.